Selamat datang di Podcaster, podcastnya Universitas Terbuka Palembang ya. Ika ingetin sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UT Palembang ya, biar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten terbaru lainnya. Dan seperti biasa di Podcaster kali ini kita selalu mendatangkan bintang-bintang tamu ya, yang bisa diajak ngobrol, sharing ya, pokoknya yang bisa yang bisa ngebuat sahabat UT di rumah ini penasaran dan yang pastinya juga bisa menambah wawasan juga untuk mahasiswa Universitas Terbuka ya. Dan kali ini kita didatangi sama senior. Waduh ya, deg-degan nih kali ini. Ika deg-degan karena bintang tamunya kali ini senior. Iya. Senior yang udah lama di UT Palembang ya. Kita sambut Pak Adi. Oke, Pak Adi gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak Ika. Baik dan sehat ya? Alhamdulillah sehat dan lumayan senior di UT Palembang. Lumayan senior ya. Oke, jadi Pak Adi Gustam ini betul ya namanya Pak Adi Gustam? Itu nama media sosial saya. Iya. Oke. Nama media sosial ya. Yang di media sosial ya Adi Gustam, ada yang Adi Gustam, Adi Purna Utama Gustam, tapi sebenarnya nama saya Adi Purna Utama. Oke. Mau sekalian promosi sosmednya boleh Pak? Boleh. Kalau mau follow Adi Purna Utama Gustam. Boleh. Ya itu aja. Ya itu aja. Kalau di IG ya? Dan Facebook itu. Oke, jadi nama aslinya itu Pak Adi Purna Utama. Ya, oke, yang pasti Pak Adi ini sebagai penanggung jawab bahan ajar Pak ya? Ya di UT Palembang. Berarti boleh ya Ika tanya-tanya mengenai bahan ajar sama modul dan lain-lainnya? Boleh, silakan Mbak Ika. Boleh ya, udah siap nih? Udah siap. Udah siap ya. Oke, Pak Adi, jadi gimana nih bahan ajar lancar nggak? Alhamdulillah sampai saat ini seluruh bahan ajar yang untuk ongoing yang datanya masuk dalam DO otomatis itu sudah sampai di UT Palembang. Dari pengiriman pertama itu sudah dikirim sebanyak 20 ton itu dengan dikirim dari rekanan kita PT Gramedia. Itu Mbak Ika. Yang gitu 20 ya? Ton. Seluruhnya itu sebenarnya lebih dari 20 ton. Tapi untuk kekurangan dari pemenuhan PT Gramedia itu dipenuhi oleh Puslaba yang dari UT Pusat. Dari UT Pusat ya. Oke, berarti yang kemarin rame-rame di bahan ajar itu ternyata ada modul yang baru modul sampai. Modul ongoing Mbak Ika. Oh, modul ongoing. Karena pengiriman ini ada untuk mahasiswa ongoing dan itu sudah sampai semua di UT Palembang alhamdulillah. Terus ada juga nanti pengiriman mahasiswa bahan ajar mahasiswa yang untuk mahasiswa semester 1, mahasiswa baru yang Mbak Ika. Mahasiswa baru itu ya? Nanti kita akan tarik data dulu berapa jumlah keseluruhan, baru kita akan ajukan ke UT Pusat. Itu yang untuk bahan-bahan ajar SIPAS semi, SIPAS penuh maupun SIPAS plus. Itu kita sudah dikirim dari UT Pusat maupun rekanan PT Gramedia. Oke, jadi kalau boleh tahu nih, kan Ika selama ini kalau ngelihat di bahan ajar itu banyak banget modul ya. Iya benar Mbak Ika. Kayaknya orang yang paling pinter itu orang-orang bahan ajar ya. Benar, karena orang-orang bahan ajar itu semuanya harus tahu jumlah bahan ajar keseluruhan dari seluruh pokjar sebanyak 64 pokjar di Sumatera Selatan di UT Palembang itu mereka harus tahu. Dan memang semboyan kita karena kita di gudang buku itu sumber ilmu karena jadi kita yang paling pintar di UT Palembang. Iya. Karena buku adalah sumber ilmu. Iya, jadi sumbernya itu dari bahan ajar. Iya. Dan orang-orang bahan ajarnya ini salah satunya Pak Adi ya Pak ya. Benar. Itu gimmick aja ya. Gimmick ya. Oke, silakan lanjut Mbak Ika. Oke, tapi kalau misalkan proses pengiriman ke mahasiswa nih itu gimana? Terutama yang untuk yang baru datang tadi kan untuk modul mahasiswa ongoing ya. Ya, benar. itu proses pengirimannya gimana? Jadi gini Mbak Ika ya. Ongoing itu untuk mahasiswa yang berbasis kelas kita sudah
memiliki data dan akan kita didistribusikan per pokjar. Per pokjar bisa nanti dengan rekanan PT Pos ataupun nanti diambil sendiri oleh pengelola pokjar. Itu yang skema yang biasanya kita lakukan dari semester ke semester, Mbak Ika. Oke, berarti kita langsung koordinasi ke Pokjar aja, Pak ya? Iya, untuk mahasiswa yang berbasis kelas ya. Iya, kalau yang nggak berbasis kelas itu biasanya langsung datang dari pusat bukunya atau melalui UT Palembang dulu nih? Iya, gini ya. Untuk yang mahasiswa non SIPAS, SIPAS non TTM, itu pengiriman bahan ajar itu dari UT Pusat langsung. Kecuali tapi ada pengecualian, ada juga kita karena ada stok yang ada di UT Palembang kita harus habiskan, kita mengajukan ke UT Pusat untuk melakukan pengiriman dari UT Palembang. Kita misalnya kita ada jumlah stok sendiri, jadi supaya bisa di gudang itu berkurang, kita melakukan pengiriman dari UT Palembang tapi dengan bersurat ke UT pusat dulu. Jadi pusat tahu bahwa UT Palembang ini mengirimkan modul. Iya, seperti semester kemarin itu sebanyak sekitar 100 mahasiswa kita yang memiliki layanan SIPAS non TTM. Itu kita yang kirim dari UT Palembang. Oh, itu. Tapi nggak banyak, sekitar 100. Yang ini juga untuk semester ini sekitar kita mengajukan ke UT Pusat itu sekitar 100 mahasiswa itu, Mbak Ika. Itu kira-kira apa aja sih Pak kendalanya gitu sehingga mahasiswa itu kadang belum mendapatkan modul atau belum mendapatkan kiriman dari pusat itu modulnya gitu. Oke. Biasanya kendalanya di mana itu? Oke. Ini yang paling penting ini, sering terjadi keluhan dari mahasiswa langsung japri ataupun bertanya ke medsos itu ke UT Palembang ya. Ini yang sering terjadi itu kendalanya ya dari pertama, ini yang paling ini ya, saya tarik satu itu pembayaran atau meregistrasi mata kuliah itu di ujung-ujung batas akhir pembayaran ataupun batas akhir registrasi. Jadi dalam rentang waktu batas registrasi ataupun pembayaran kan apabila sudah di ujung kan kita di UT Pusat itu perlu proses pemakingan. Iya, pemakingan. Terus sekian hari packing, sekian hari untuk pengiriman ke vendor, misalnya JNT, JET, JET ataupun Tiki, itu harus punya rentan waktu sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Kalau di ujung-ujung ya imbasnya pengiriman agak biasanya sesudah tutorial, kadang sesudah tutorial pertama berjalan. Jadi kita anjurkan mahasiswa untuk sebelum batas akhir itu sudah meregistrasi atau melakukan pembayaran. Jadi bisa datanya sudah di backup oleh UT Pusat. Jadi segera dilakukan pengiriman ke mahasiswa yang melalui sistem door to door itu Mbak Ika ya. Terus kendala yang sering juga terjadi karena mahasiswa itu tidak mengupdate data alamat pengiriman terbaru. Oke, misalnya nih Ika pindah alamat gitu ya. Nah itu. Tapi kalau lupa update di akun sianya Ika gitu. Iya. Oke. Itu misalnya Mbak Ika pernah waktu registrasi pertama atau registrasi sebelumnya tinggal di wilayah Kenten misalnya. Terus pindah ke wilayah Perumnas, Talang Kelapa. Jadi saat meregistrasi Mbak Ika alamatnya nggak alamat tidak diupdate, alamat yang terbaru alamat Perumnas, masih pakai alamat yang lama. Jadi pengiriman tidak ditemukan saat di tracking. Gimana ya? Pas dia dicek Pak ya, jadi pas dicek mahasiswa itu ngecek di tracking tidak ditemukan. Vendor
pengirim itu tidak mendapatkan alamat yang dituju atau nggak menemukan yang bersangkutan. Nah, itu biasanya kalau tidak ditemukan akan kembali lagi diserahkan ke UT Palembang, dan kita akan berkoordinasi lagi sama dengan mahasiswa tersebut, karena kita biasanya punya data, tapi ini kembali lagi ke poin selanjutnya. Kita bahas ke poin selanjutnya dulu. Biasanya mahasiswa tidak melengkapi alamat pengiriman, misalnya jalan, nomor rumah, RT, RW ataupun kelurahan, kecamatan ataupun nomor handphone yang aktif. Nah, ini satu yang lebih penting lagi. Itu sekarang ini karena seluruh pengiriman itu biasanya apa itu istilahnya, yang tukang ngirimnya itu apa, Mbak Ika? Yang mana? Kurir ya? Nah, kurirnya itu hanya berpatokan kepada alamat yang pertama, nomor handphone yang aktif. Itu yang nomor 1. Jadi nomor handphone itu untuk sekarang ini melebihi alamat-alamat yang diterakan di database kita yang di SIA UT itu. Mereka lebih berpatokan kepada handphone yang bisa dihubungi. Jadi kalau mahasiswa tidak mengaktifkan handphone ataupun handphonenya diganti, ya terkendala. Insya Allah nggak nyampe. Bahan ajar itu tidak akan sampai ke mahasiswa tersebut. Itu Mbak Ika ya. Iya, jadi poinnya itu tadi ya, untuk sahabat UT ataupun mahasiswa baru ya, yang saat ini lagi menonton video kita ini Pak Adi ya. Jadi harus diingat, kalaupun nanti pindah rumah harus mengupdate alamatnya. Benar. Terus kalaupun nanti nomor handphonenya juga diganti gitu ya, nanti juga harus diupdate juga di aplikasi SIA yang udah didaftarkan pas daftar kemarin, kan ada dapat akun SIA ya, sia.ut.ac.id. Nah, kalau misalkan nggak diupdate itu kesulitan ya Pak Dia, kurir yang mengantar paket modul itu akan kesulitan untuk mencari, akhirnya balik lagi ke UT Palembang. Ke UT Palembang, jadi beban lagi di UT Palembang untuk mengurusinya, padahal bukan kerjaan kita lagi itu. Betul. Ya, jadi PR kita lagi itu. Jadi karena kesalahan mahasiswa itu nggak update datanya sendiri. Jadi saya tekankan lagi untuk mahasiswa ongoing yang sudah berjalan semester 2 sampai semester 8 ataupun semester 8 kalau non pendas ya. Itu tolong yang semester berjalan selalu diupdate alamat pengiriman sebelum melakukan registrasi. Jadi saat melakukan registrasi itu sudah ada pilihan untuk melakukan update alamat pengiriman. Itu Mbak Ika. Karena itu sangat penting ya Pak ya. Kalau misalkan dia mengabaikan update alamat itu tadi yang bertanya-tanya di sosmed itu banyak loh Pak ya. Ya kemarin yang pada nanya kenapa belum datang modulnya, padahal dia nggak cek data-datanya udah benar apa belum. Benar. Pak ya. Ya. Ada juga kejadian misalnya nih, dia kemarin daftarnya di Lahat, KTP-nya Lahat gitu. Karena sekarang dia udah kerja di Palembang, jadi dia nggak masukin alamat yang di Palembang. Jadi kebetulan ganti nomor handphone juga tuh Pak Adi, jadi susah kan mengkoordinasinya. Oh, itu sudah pasti nggak sampai. Iya. Karena sudah pindah domisili, terus handphonenya sudah tidak bisa dihubungi, itu sudah pasti akan jadi masalah untuk pengiriman bahan ajar itu Mbak Ika. Oke. Nah mungkin kalau di bahan ajar Pak Adi, kira-kira apa yang bisa di-share ke kita semua, ke teman-teman mahasiswa gitu, kira-kira apa aja gitu, atau tips lah ya dari bahan ajar, kalau misalkan bahan ajarnya itu udah sampai, bagusnya diapain gitu, atau dipampangin aja jadi bahan ini Pak, jadi bahan pajangan di kamar, jadi koleksi ya. Iya, koreksi gitu. Iyalah, Pak, karena karena kalau misalkan orang bahan ajar ini biasanya paling tahu lah ya gitu, paling tahu gimana sih, karena paling pinter tadi Pak. Itu gimmick pembukaan tadi ya. Pembukaan, oke. Ya untuk seluruh mahasiswa
ya demi kelancaran kita bersama, ya kami harapkan mahasiswa tetap mengupdate seluruh bahan alamat pengiriman, baik nomor rumah, nomor jalan maupun kelurahan kecamatan, agar bisa cepat mendapatkan bahan ajar tersebut. Dan jangan lupa nomor handphone jangan ganti-ganti, tetap yang aktif, yang bisa dihubungi. Itu harapan yang dapat kami sampaikan. Itu yang paling penting ya. Iya. Nggak diingetin untuk membaca modulnya, Pak. Iya, yang penting ya. Kalau sudah sampai ya harus dibaca. Kita sudah susah-susah mencari data, membuat data mahasiswa. Betul. Untuk segera dikirimkan ke mahasiswa. Tolong bahan ajarnya dibaca karena seluruh materi-materi dalam ujian ataupun tugas-tugas tuton ataupun tugas mata kuliah itu seluruhnya akan bersumber dari bahan ajar tersebut. Jadi misalnya di pertemuan pertama itu modul 1, pertemuan modul 2 tetap mengacu pada materi dalam bahan ajar tersebut. Jadi sumber belajar kita memang andalan kita memang di bahan ajar cetak maupun digital. Betul. Itu Mbak Ika. Karena kan kalau misalkan bahan ajarnya ketinggalan nih lagi di mall atau lagi di bisa ada bahan, bisa kita ada juga bahan ajar digital. Jadi nggak perlu susah-susah untuk membaca ya Pak ya. Iya, membawa bahan ajar itu kemana-mana itu ya. Linknya ada di sini di bawah ya, nanti kita taruh untuk link bahan ajar digitalnya Pak ya. Iya. Oke, nah itu tadi dari Pak Adi pesannya ya, kalau misalkan modulnya sudah diterima itu jangan lupa untuk dibaca ya, jangan dijadikan pajangan kamar atau pajangan ruang tamu gitu, bahwa banyak buku di rumahnya, jangan ya, harus dibaca karena itu tadi proses pengirimannya itu bukan hal yang mudah Pak ya. Iya, benar. Bukan juga hal yang kayak membalikan telapak tangan, karena ada proses dan tahap-tahapnya gitu Pak Adi ya. Benar-benar. Oke, pokoknya Ika terima kasih loh sama Pak Adi hari ini ya, sudah mampir ke podcaster kita kali ini. Sudah juga memberikan informasi mengenai bahan ajar terutama untuk mahasiswa baru yang belum paham mungkin kan. Bagaimana sistem pengirimannya. Apalagi mahasiswa baru itu biasanya kedeg-degan gitu. Kenapa sih bahan ajarnya nggak sampai-sampai gitu? Apa nyasar ya bahan ajarnya gitu. Oke, mungkin Pak Adi ada lagi nggak yang mau disampaikan? Ya, untuk untuk yang mungkin terlambat itu jangan khawatir karena kita ada bahan ajar digital. Terus kita juga bisa bahan ajar tersebut bisa kita tracking melalui nomor billing yang pembayaran yang sudah dimiliki oleh mahasiswa masing-masing. Itu ya. Jadi jangan khawatir. Ya, pasti ada solusi di Universitas Terbuka. Betul, ada solusi di Universitas Terbuka. Keren tuh Pak ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Adi ya. Kayaknya ini kita bincang-bincang hari ini sudah sangat membantu mahasiswa-mahasiswa yang banyak pertanyaan-pertanyaan kemarin kayaknya sudah terjawab di podcaster kita kali ini Pak ya, mengenai bahan ajar. Mudah-mudahan ya. Oke. Dan sekali lagi Ika ingetin untuk sahabat UT ataupun teman-teman yang lagi menonton video ini, Ika ingetin jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UT Palembang ya. Kita berdua kayaknya pamit ya Pak Adi ya. Oke, kita pamit langsung, sampai jumpa di podcaster selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.